Pada September 2002 ini, beredar sebuah lampiran surat yang dikirimkan melalui salah satu nomor WhatsApp mengatasnamakan PT Bank Rakyat Indonesia Kantor Pusat Jakarta Selatan. Surat tersebut menyampaikan perihal kebijakan perubahan tarif transaksi BRI yang terbang yang diumumkan menjadi Rp150.000 per bulan untuk semua transaksi setiap bulannya. Dituliskan pola keterangan, apabila nasabah yang menerima surat tidak merespon, maka kebijakan tersebut akan secara otomatis diberlakukan. Faktanya, informasi pada lampiran surat mengenai kebijakan perubahan tarif transaksi BRI yang terbang adalah tidak benar dan nomor WhatsApp yang mengatasnamakan BRI tersebut adalah palsu. Diketahui bahwa pihak BRI telah melakukan beberapa klarifikasi mengenai isu hoax tersebut. Bersamaan dengan itu, ternyata sudah banyak nasabah yang mengalami kerugian akibat kejahatan social engineering ini, dengan total kerugian sebesar 1.114 miliar. Pada kasus ini, modus phishing yang dilakukan pelaku adalah dengan cara mengarahkan korban ke halaman Brimo palsu, yang dimana korban akan dimintai untuk melakukan login menggunakan username dan password, serta memasukkan nomor telepon yang didaftarkan pada akun Brimo. Kemudian korban diarahkan untuk mengirimkan OTP yang terdapat di pesan masuk nomor telepon, yang nantinya akan digunakan untuk mengambil alih akun Brimo korban. Pada kasus ini, pelaku telah melanggar undang-undang mulai dari penipuan yang diatur dalam pasal 378 KUHP dengan bunyi barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Kemudian manipulasi, di mana pelaku mengirimkan surat elektronik yang seolah-olah asli, dapat dijerat pasal 35 Jangtu pasal 51 UU ITE sebagai berikut. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik, dipidana penjara paling lama 12 tahun dan atau denda paling banyak 12 miliar. Selanjutnya, pelaku telah menerobos atau menjebol sistem elektronik Brimo dengan cara menggunakan identitas dan password korban dengan tanpa hak. Ia dapat dijerat pasal 30 ayat 3, Jangtu pasal 46 ayat 3 UU ITE sebagai berikut. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun dan dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan dipidana penjara paling lama 8 tahun dan atau denda paling banyak 800 juta. Kemudian yang terakhir, atas perbuatan mentransfer informasi elektronik milik korban seperti isi rekening, pelaku dapat dijerat pasal 32 ayat 2, Jangtu pasal 48 ayat 2 UU ITE yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan atau dokumen elektronik kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak dipidana penjara paling lama 9 tahun dan atau denda paling banyak 3 miliar. Kementerian Komunikasi dan Informatika sudah angkat bicara dan meminta para korban untuk melaporkan nomor yang mengirimkan informasi palsu itu agar tidak ada lagi korban lainnya. Kementerian Komunikasi dan Informatika sendiri sudah melaporkan kejahatan ini melalui surat elektronik kepada Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kominfo Republik Indonesia. Beliau berpesan untuk memblokir situs penipuan tersebut dikarenakan situs penipuan itu akan menyesatkan serta sangat merugikan banyak pihak. Pihak kepolisian juga telah menerima laporan dari PT BRI dan nasabah yang menjadi korban kejahatan ini, sehingga kasus ini sedang diselidiki oleh pihak kepolisian. Saat ini pihak BRI dan aparat kepolisian terus berupaya untuk menumpas serta menangkap pelaku kejahatan social engineering dengan cara melakukan analisa terkait alur transaksi, pengungkapan modus, hingga melakukan penindakan dan penangkapan pelaku kejahatan tersebut. Semua pihak terkait mulai dari Kominfo, kepolisian, dan PT Bank Rakyat Indonesia menghimbau kepada nasabah agar senantiasa berhati-hati dalam melakukan transaksi finansial, yaitu dengan menjaga kerahasiaan data pribadi dan data perbankan. Dari kasus tersebut, masyarakat memberikan tanggapan bahwa pada zaman sekarang seharusnya pihak bank terutama BRI memberikan informasi dan melakukan sosialisasi kepada nasabah terkait kejahatan social engineering. Selain itu, pihak bank mempunyai akun sosial media yang terverifikasi sehingga nasabah perlu berhati-hati dan teliti mengenai pesan atau telepon masuk dari sumber yang kurang valid atau tidak jelas agar tidak terjadi penipuan.
Cara lainnya, jika terdapat kejanggalan kembali, maka sementara nasabah bisa mengalihkan semua transaksi ke bank lain. Sampai saat ini, sudah banyak sekali penipuan yang dilakukan oleh pihak tidak bertanggung jawab. Jadi, kita harus selalu waspada karena kejahatan akan mengintai kita dimanapun berada, termasuk di dalam dunia maya. Mari kita sama-sama jaga kerahasiaan data pribadi saat menggunakan sosial media demi keamanan dan kenyamanan kita semua.